menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Bang, bagaimana cara mengupayakan pohon nangka agar tetap selalu berbuah tiada henti? Nah, di sini saya akan memberikan rahasianya, saya akan bongkar semuanya. Bagaimana caranya supaya pohon nangka yang kita miliki itu memang terus berbuah. Jadi untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel Aista ini ya, pasti sudah tahu nangka ini selalu berbuah. Saya konten dari dulu masih sebesar pergelangan tangan ini sampai sekarang ya bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini jenis nangka madu. Nangka madu ini memiliki ciri-ciri yang demikian. Jadi bentuknya ini agak sedikit bulat, memiliki gagang yang lebih besar, dan kemudian dia identiknya ini daunnya ini kecil-kecil kayak gini, mini. Nah, kenapa bisa dinamakan nangka madu? Karena nangka ini memiliki ciri khas dagingnya itu full, penuh di dalam. Jadi nggak dummy kayak gitu ya. Jadi semuanya full, bahkan kalau matang ini bisa sampai terbelah sendiri. Kayak gitu. Dan berbeda dengan nangka yang lain, memang seperti nangka sayur kan bentuknya agak memanjang. Nangka persilangan dengan cempedak juga memanjang. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, tanaman nangka ini adalah jenis tanaman yang kaya akan getah. Jadi, saya rasa teman-teman juga sepakat, pasti setuju jika pohon nangka yang kaya akan getah, ini yang paling menentukan, yang paling tepat adalah tingkat kelembapan kadar air di media tanam. Karena getah-getah tersebut inilah bisa membawa kesuburan dari pucuk daun, buah hingga pada akarnya, gitu ya. Nah, sampai di sini pasti teman-teman pada setuju. Dan rahasia yang kedua adalah karena pohon nangka jenis tumbuhan ini dia harus memiliki kedalaman yang memang benar-benar memadai. Karena kalau terlalu dangkal nanti akarnya ini nanti akan muncul di permukaan, otomatis reproduksi makanannya yang disebut dengan fotosintesis itu tidak bisa lancar. Karena apa? Akarnya ada yang tampak di permukaan. Nah, teman-teman pasti banyak tahu yang orang punya ya, akar pohon nangka seperti ini sampai muncul di permukaan itu harusnya segera dilakukan penimbunan. Nah, maka dari itu media tanam ini dari tingkat kegemburan dan jangan sampai akarnya itu keangkat di permukaan, itu menjadi pondasi keberhasilan yang kedua. Tadi yang pertama kadar air, dan lalu yang kedua adalah media tanam tersebut haruslah tetap selalu gembur. Nah, bagaimana caranya supaya tanah media tanam ini selalu gembur dan memiliki kelembapan yang memang memadai? Maka kita harus menyediakan pupuk. Nah, di sini saya menggunakan pupuk ini, lihat ya, bekas bakaran limbah rumah tangga, ini ada arang-arang seperti ini ya. Juga di sini saya menggunakan jenis kotoran ternak, lihat ya. Ini kotoran ternak. Hasilnya pun, kelembapannya pun sangat dia sangat terjaga sekali. Kotoran ternak yang cocok digunakan ini yang sudah kualitasnya ini sudah lama ya, jadi jangan ternak yang baru karena itu masih ada unsur panas. Nanti ketika terjadi penguapan, ini bisa mengakibatkan tanaman menjadi layu. Terus dapat juga mengakibatkan penjamuran. Maka dari itu gunakanlah kotoran ternak yang memang sudah lama. Jadi cara mengaplikasikannya teman-teman harus tahu, ketika media tanam ini memadat, biasanya kurang lebih sekitar 2 bulan itu sudah mulai terjadi adanya pemadatan. Maka kita harus menggemburkan kembali dengan menggunakan cangkul seperti ini. Nah, teknik penggemburan seperti ini jangan sampai merusak dari akar pohon nangka. Perlu diperhatikan, teknik menanamnya haruslah memiliki kedalaman yang cukup. Nah, supaya ketika kita menggemburkan tanahnya seperti ini, kita akan menguraikan bersamaan dengan pupuk supaya nanti akarnya ini tidak terputus. Nah, sampai di sini saya rasa sudah dapat difahami ya langkahnya. Nah, lalu kemudian hal yang harus dilakukan ketika sudah terjadi penggemburan seperti ini, kita bisa menaburkan pupuk kandang ataupun bekas bakaran seperti ini ya. Ini tampak ya teman-teman ya, warnanya putih ya. Jadi ora gawe-gawe, memang rahasianya saya menggunakan bekas bakaran dan saya mempergunakan
kotoran kambing, kadang-kadang kotoran sapi, kadang-kadang juga kotoran ayam. Dan kemudian harus perhatikan sehabis seperti ini ya. Ini nanti kita umpamanya sudah panen ya. Ini kan baru muncul kembali, yang kemarin baru panen, ini sudah nyusul lagi. Nah, kita perlu melakukan sistem penyayatan seperti ini, lihat yang saya lakukan dengan menggunakan arit atau golok, tapi jangan sampai berlebihan ya. Nah, tujuan daripada ini, percaya atau tidak percaya, nyatanya juga ini warisan leluhur, treatment tersebut ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis supaya terhambat. Sehingga nanti kinerja makanan dari pohon nangka kita itu tidak mudah untuk naik dan turun. Nah, sehingga dia yang berhenti di sekitar areal tunas yang baru seperti ini, dia akan berfokus terhadap pembuahannya. Jadi teman-teman harus tahu, nangka, ciri-ciri nangka yang akan berbuah itu di pangkal bawah ini, nggak jauh dari pangkalnya ini, dia akan keluar tunas-tunas baru. Nah, tunas itu nanti akan berfokus terhadap pembuahannya. Jadi kalau ada tunas di sekitar areal bawah ini jangan dibuang, jikalau memang dirasa memiliki prospek pembuahan. Dan saya akan memperkenalkan persilangan antara nangka dengan cempedak ya. Berbeda dengan yang tadi. Ini lihat buahnya memanjang seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan bulat ya. Ini bisa ada isinya, bisa enggak. Kalau silangan nangka dengan cempedak ini difokuskan untuk sayur. Dan masalah pelebatan, mana yang lebih lebat antara nangka madu dan juga persilangan nangka cempedak. Paling lebat adalah persilangan nangka cempedak ini. Lihat. Pucuknya dia ketika sudah keluar seperti ini buahnya, kemudian di pucuknya ini dia akan keluar buah lagi, bahkan sampai bisa belasan, bisa 15, 17, bahkan bisa sampai 20. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman kalau mau cari bibitnya bisa ya di onlinean itu cari bibit persilangan antara nangka dengan cempedak. Teknik perawatannya pun sama, jadi nggak ada beda. Semuanya rahasianya adalah tingkat kelembapan di media tanam dan juga untuk kegemburan dari tingkat tanahnya. Dan ini perhatikan teman-teman, ini bekas sayatan semua, bahkan ini lihat. Nah, di sini saya ingin menunjukkan. Jadi pohon nangka yang mau berbuah itu dia keluar dulu buah pejantan seperti ini. Ya, ini lihat pejantan dulu kan. Ini tunas baru ya. Ini buah pejantan. Nanti dia akan membusuk. Nah, ciri-ciri buah pejantan itu memiliki gagang yang kecil seperti ini. Ada serbuk sari yang berwarna kuning muda seperti ini. Lalu kemudian akan muncul buah betinanya memiliki gagang yang lebih besar. Dan ini nanti ketiup angin melakukan satu perkawinan seperti ini. Kalau enggak kita bisa ambil dan kita bisa gosokkan supaya terjadi perkawinan sebelum dia ini nanti membusuk dan gugur. Nah, perhatikan teman-teman, ini juga sama kan? Diawali buah pejantan dulu. Jadi teman-teman jangan galau kalau memiliki pohon nangka kok buahnya itu rontok-rontok terus. Jangan galau. Kadang ada juga munculnya buah ini selalu pejantan. Apa bang penyebabnya? Penyebabnya yaitu tadi dari media tanam dan kelembapan kadar air itu. Jadi haruslah memadai. Nah teman-teman, saya rasa dari ketiga rumusan tadi sudah saya paparkan secara jelas ya. Jadi nggak perlu sanksi lagi, silakan peragakan sendiri, dan kenyataannya saya pun berhasil. Pohon nangka saya selalu berbuah tiada henti. Selamat mencoba dan semoga akan memiliki hasil panen yang sesuai dengan yang diharapkan.